Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulullah wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'du. Baik, kembali kita membaca buku Fiqih Dakwah Bapak Dr. Muhammad Nasir. Masih tentang kaifiyah dakwah, cara berdakwah, yang dalam hal ini adalah dengan cara hikmah hari ini sampai kepada makna yang ketiga di halaman 195 di sesi yang ke-52 ini. Kata Pak Nasir, makna yang ketiga adalah hikmah dalam mengadakan kontak pemikiran dan mencari titik pertemuan sebagai tempat bertolak untuk maju secara sistematis. Sudah menjadi tabiat manusia pada umumnya sukar menerima sesuatu pemikiran baru yang dirasakan sebagai pemikiran yang asing sama sekali. Orang lebih mudah menerima, sekurang-kurangnya lebih lekas memberikan minat dan perhatiannya kepada sesuatu yang ada sangkut pautnya dengan apa yang sudah ada hidup dalam alam pikiran dan perasaannya, yakni apa yang dikenal dalam ilmu jiwa dengan istilah apersepsi, ataupun sesuatu yang dirasakan langsung mengenai kepentingan mereka sendiri. Seorang mubaligh melakukan kontak dengan alam pikiran mereka yang dihadapinya. Untuk ini ia harus mengetahui bahan apersepsi apa yang ada dan harus dapat pula dia menjangkaunya. Dengan demikian dia dapat membangkitkan minat yang diperlukan guna selanjutnya menggerakkan daya fikir yang bersangkutan. Sudah tentu ini berkehendak kepada pengertian yang agak mendalam. Ilmu sahih, kata Syekh Muhammad Abduh, tentang isi dan tingkatan kecerdasan dari mereka yang dihadapi dan gerak-gerik jiwa manusia pada umumnya, sebagaimana yang telah kita kemukakan dalam fasal persiapan ilmiah yang terdahulu itu. Akan sulit bagi seorang mubaligh memulai tugasnya apabila ia tidak mendapat kontak sama sekali. Bertambah sulit lagi apabila lantaran tidak mengenal lapangan apersepsinya, dia masuk tanpa perhitungan sama sekali, lalu belum apa-apa sudah menimbulkan pertentangan, antipati yang sebenarnya bisa dihindarkan dan sama sekali tidak perlu. Sebagaimana kita ketahui, Islam bukanlah ibarat air bah yang melanda mengikis habis semua yang ada di permukaan bumi. Ia adalah syifa, penawar bagi hidup perseorangan dan hidup masyarakat. Dalam perjalanannya, ia akan bertemu dengan hal-hal yang baik dan bermanfaat atau ma'ruf, dan dengan yang buruk dan merusak atau mungkar. Yang bermanfaat di hidup suburkannya, yang diberantasnya adalah yang merusak, agar fitrah manusia dapat berkembang maju dan terlindung dari kerusakan. Oleh karena itu, selama sikap golongan mereka yang dihadapi oleh Islam tidak atau belum dipengaruhi oleh permusuhan a priori yang terbit dari hawa nafsu dalam bermacam bentuknya, tentulah seorang pembawa dakwah akan dapat memperoleh bahan apersepsi di antara apa-apa yang hidup dalam alam pikiran mereka yang dapat dipergunakan untuk kontak pertama. Malah mungkin ada yang dapat dipergunakan sebagai titik pertemuan, kalimatun sawa, sebagai tempat bertolak. Dan dari sana dia maju dengan tadrij, selangkah demi selangkah, dengan istiqomah kepada apa yang ia tuju. Ajaran-ajaran Islam itu sendiri cukup mempunyai daya tarik bagi seorang mubaligh. Soalnya ialah memilih cara tepat untuk menyampaikannya dengan daya panggilnya yang menarik pula. Dalam khutbatul wada' yang sudah kita ikuti beberapa bagian daripadanya, terutama pada pembukaan khutbah tersebut, Rasulullah SAW telah memberi satu contoh yang amat tepat dan indah sekali. Bagaimana antara lain dapat memperoleh titik pertemuan dan kontak jiwa dengan umat ramai yang beliau hadapi. Silahkan menelaahnya sekali lagi. Perhatikan pilihan kata-kata beliau dan rasakan irama dan nadanya silih berganti beralun-alun. Sebagai 2-3 contoh lainnya, mari kita perhatikan susunan surat-surat dakwah Rasulullah SAW kepada kaisar dan raja-raja, dan bagaimana cara para utusan Rasulullah SAW
menghadapi mereka. Tatkala Kaisar Najasyi bertanya kepada utusan Rasulullah SAW, Ja'far bin Abi Thalib yang memimpin rombongan muhajirin ke Habasyah, apakah ada padamu sesuatu yang dibawakannya Muhammad dari Allah? Di waktu itu Ja'far bin Abi Thalib dengan tepat memilih di antara begitu banyak ayat-ayat Al-Quran yang sudah turun waktu itu beberapa ayat dari surat Maryam. Dibacakannya surat Maryam di mana wahyu ilahi membersihkan Maryam dan Nabi Isa alaihissalam dari tuduhan-tuduhan orang Yahudi yang mencemarkan mereka. Diriwayatkan bahwa Kaisar Najasyi setelah mendengarkan ayat-ayat tersebut terbit tangis lalu berkata, "Inna hadza walladzi jaa'a bihi Isa yakhruju min mishkatin wahidatin." Sesungguhnya ini adalah apa yang telah dibawakan oleh Isa, terbit dari sebuah cahaya yang satu. Itulah bagian awal dari makna hikmah dalam makna bisa mengambil sesuatu yang dapat menyentuh hati atau mendapatkan simpati awal, mendapatkan simpati awal dari mad'u atau dari masyarakat atau dari umat. Tentu bagaimana kita bisa memulai dakwah yang langkah awal dapat menyentuh perhatian dari perasaan masyarakat, tentu kita harus mengetahui sosio masyarakat itu sendiri. Sebagaimana yang sebelumnya di bagian sebelumnya persiapan dai adalah persiapan ilmiah, di antaranya adalah tafaqquh finnas, mengetahui kondisi manusia yang dihadapi. Barakallahu fikum.